Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan ta'lim yang sempat tertunda beberapa bulan. Dan mudah-mudahan salat kita dan juga amal soleh yang di hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin, dan kita berharap mudah-mudahan wabah yang melanda dunia cepat selesai dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan bab tentang berbuat lembut kepada anak-anak yatim, anak-anak wanita kita, dan juga saudara-saudara kita, dan juga orang-orang miskin, orang-orang fakir. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang bab ini. Saya akan membacakan hadis yang selanjutnya, di hadis yang ke-6. Hadis yang pendek tapi sangat menggugah, yang membuat semangat kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'i 'ala al-armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsabuhu wa kal qa'im alladhi la yaftur wa kas sha'im alladhi la yuftir. Orang yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan al-armalah. Al-armalah ini kalau diterjemahkan adalah janda-janda, seorang perempuan yang tidak punya suami. Wal miskin, dan juga orang-orang miskin. Kal mujahid, itu pahalanya seperti orang yang berperang di jalan Allah. Dan kata Abu Hurairah, saya menyangka Rasul berkata, dan pahalanya seperti orang yang sholat malam tidak putus-putus, berarti dari waktu isya sampai waktu subuh, tidak putus-putus. Dan pahalanya seperti orang yang puasa tidak buka-buka, berarti setiap hari seperti puasa terus. Ini adalah motivasi atau semangat dari Rasulullah untuk umatnya, senantiasa membantu dengan hartanya, ya, baik dengan dulu dirham, dinar, atau makanan seperti dulu di masa Rasulullah, gandum dan sejenisnya. Begitu. Kepada wanita-wanita yang tidak punya suami. Kalau di zaman Rasulullah wanita itu nggak bekerja di masa dulu. Kalau sekarang, ya subhanallah, wanita-wanita banyak yang bekerja. Jadi apalagi di negeri kita atau di negeri barat, ya, wanita itu memang diberikan kesamaan seperti laki-laki, bebas. Kalau dulu nggak begitu, karena Islam sangat membatasi perempuan. Ya, apalagi sampai ikhtilaf, apalagi sampai bercampur baur dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, sangat membatasi sekali. Sehingga ketika suaminya meninggal, seperti bahasa kasarnya kesambar geledek lah gitu ya. Kehidupan seperti putus. Ya, seolah-olah sempit sekali kehidupan dunia. Nah, seperti itu. Sehingga dalam Islam tetap, apalagi dalam bab-bab fikih berkenaan tentang siapa yang mengurus para janda. Kewajiban pertama adalah kepada keluarganya terlebih dahulu.
ya kepada keluarganya terlebih dahulu, berarti ayahnya, saudara laki-lakinya, baik kakak atau adik yang sudah memiliki pekerjaan, ya, yang memiliki kekuatan untuk bekerja, itu yang menjaganya sebelum orang lain. Sehingga ketika suaminya meninggal, maka tanggung jawab pindah kepada ayahnya si perempuan itu. Begitu. Ketika tidak ada, maka kakeknya. Kalau kakeknya tidak ada, maka saudara-saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, maka pamannya. Nah, seperti itu. Adapun anak-anaknya atau anak yatimnya, kewajiban dari pihak ayahnya yang sudah meninggal. Entah itu berarti kakek si yatim itu dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu. Dari pihak ayah. Ya, kakeknya atau paman-pamannya dari pihak ayah. Itu yang pertama wajib mengurus mereka sebelum orang lain. Adapun orang lain, ya, mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing, itu hukumnya tatawwu, hanya sunnah saja. Adapun yang berkewajiban mengurusnya adalah keluarganya. Begitu. Sehingga di masa Rasulullah SAW tidak ada istilah panti asuhan atau panti yatim, tidak ada. Karena mereka tahu kewajiban pertama adalah dari pihak keluarga ayahnya ketika adanya yatim. Meninggal ayahnya, maka tanggung jawab akan pindah dari pihak ayahnya. Dan seandainya menyia-nyiakan, mereka dosa. Dan itu adalah dosa yang besar. Ya, nah seperti itu. Karena terkadang di Indonesia sendiri dari pihak ayahnya tidak ada usaha untuk mengurusnya, bahkan sampai dititipkan di panti yatim, gitu kan? Pesantren yatim atau di panti asuhan yatim. Nah, ini nggak boleh begitu. Kecuali tujuan untuk mendidik. Kalau tujuan ingin lepas tanggung jawab, nggak boleh, haram hukumnya. Nggak boleh begitu. Nah, ini banyak yang tidak mengetahui atau tidak sadar bahwa itu adalah dosa yang besar. Ya, lepas tanggung jawab ketika ini dari pihak ayahnya. Ya, ayahnya mati, ayahnya meninggal, kemudian dari pihak ayahnya lepas tanggung jawab, nggak mau tanggung jawab dalam sisi pendidikannya, makanannya dan yang lainnya, dan ini adalah dosa yang besar. Begitu. Nah, jadi ini yang pertama wajib sebelum orang lain. Adapun orang lain itu hukumnya sunnah. Kalau memang tidak ada tanggung jawab dari pihak ya keluarganya, maka tetangganya terlebih dahulu. Tentang tetangganya. Jadi setelah ya keluarganya lepas tanggung jawab dan tidak mau bertanggung jawab, maka pindah kepada siapa? Yang paling dekat, tetangganya dulu. Jadi kalau tetangga ada yang menyia-nyiakan janda yang tidak mampu untuk menghidupi dirinya, pas-pasan sekali, dan juga yatimnya atau orang-orang miskin, maka mereka yang bertanggung jawab terlebih dahulu setelah keluarganya. Begitu. Setelah tetangga baru orang lain yang jauh. Makanya hak tetangga itu sangat luar biasa, sampai-sampai kata Rasulullah, Jibril alaihi salam selalu menasihati saya untuk memberikan hak-hak tetangga. Seakan-akan tetangga itu akan menjadi ahli waris saya, kata Rasulullah. Seakan-akan tetangga itu akan dijadikan ahli waris saya. Saking apa banyaknya hak tetangga, hampir seperti keluarga. Masya Allah. Ya kan, banyak di antara kita dengan orang jauh akrabnya luar biasa, dengan tetangganya jarang sekali menyapa. Ini bahaya sekali. Ini bukan akhlak Islam. Ya, akhlak Islam tidak seperti itu. Setelah keluarga, yang harus kita dekat dengan mereka adalah tetangga sebelum yang lain. Masya Allah. Oleh karena itu, ini kewajiban untuk mengurus. Tadi saya sudah jelaskan tertibnya, ya, keluarga, tetangga, kemudian baru orang lain yang jauh, kawannya dan yang lain. Begitu. Jadi yang mengurus kepada janda-janda yang tidak mampu dan miskin, orang-orang miskin, ini pahalanya besar seperti orang yang berperang di jalan Allah. Berjihad itu berat. Kita akan mengorbankan harta dan jiwa kita. Ya, sampai-sampai Rasul di 10 awal saja ya mengatakan bahwa ma min ayyamin
Sampai ditanya, apakah jihad juga sama ya Rasul? Nggak bisa membandingi berbuat baik di 10 awal Dzulhijjah ini. Jihad pun nggak bisa membandinginya. Kenapa? Karena di bulan haram berperang, kan? Nggak boleh berperang. Sehingga kalau tidak terpaksa nggak boleh berperang. Kalau nggak kepaksa, kecuali kalau kepaksa. Kecuali kata Rasulullah, kecuali orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia nggak balik lagi, hartanya lenyap, jiwanya pun lenyap, mati syahid dia. Kecuali ini nggak bakal ada bandingannya, nggak ada. Nah, orang yang dalam keadaan aman, tidak dalam keadaan peperangan, seandainya mereka mengurus janda yang miskin dan orang-orang miskin yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan, itu pahalanya seperti berjuang di jalan Allah. Besar sekali, sangat besar sekali. Bahkan kata Abu Hurairah, saya menyangka Rasul pun ngomong itu pahalanya seperti orang yang tidak putus-putus sholat malam. Oleh karena itu mungkin saja di antara kita sholat malam nggak bisa, tapi siang dan malamnya dia bisa sedekah. Itu bisa membandingi orang yang sholat malam. Saya punya kawan, kalau ke anak yatim baiknya minta ampun, sampai pekerjaannya pun dia carikan. Karena dia punya jabatan bagus, dia orang Bogor. Aslinya orang Sumatera Barat, dia orang Padang. Itu sampai anak yatim diurus, sampai kuliah, dia carikan kerja juga. Sudah beberapa anak yatim kuliah di IPB, ada yang di ITB, macam-macam. Dia berusaha. Tapi kalau sholat malam boro-boro, puasa sunnah, dia bilang nggak pernah saya puasa sunnah dari muda itu. Nggak pernah puasa sunnah kecuali puasa wajib saja. Tapi luar biasa kalau masalah sedekahnya, masya Allah. Nah bisa jadi orang yang seperti itu lebih baik daripada orang yang salat malam gitu ya. Bisa jadi lebih baik daripada orang yang puasa setiap hari. Ya. Karena pahalanya orang yang mengurus anak yatim, janda, orang miskin, itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah, dan seperti orang yang salat malam gak putus-putus, dan seperti orang yang puasa gak buka-buka. Masya Allah. Nah, disinilah kita pentingnya tidak meremehkan muslim yang lain. Bisa jadi kita bisa sholat malam, tapi kan sholat malam kita sedikit, paling 4-8 rakaat, nggak dari isya sampai subuh lagi kan enggak. Tapi orang yang berinfak, orang yang mengurus kebutuhan muslim yang miskin, janda, yatim, ya Allah, satu orang saja bisa mengalahkan sholat malam kita. Sampai dia sukses, sampai dia tidak butuh lagi bantuan kita, bahasanya gitu. Mereka sudah bekerja, mereka sudah menikmati kehidupan dunia karena bantuan misalkan kita. Masya Allah. Dan seperti orang yang gak putus-putus puasanya, gak buka-buka dia. Ya Allah. Itulah kenikmatan orang yang baik, orang yang selalu apa? Membantu orang lain. Kenikmatannya luar biasa. Dikasih pahala yang luar biasa, yang kita kalau ngelakuin belum tentu sanggup gitu kan. Berperang, sholat malam gak putus-putus dari waktu isya sampai subuh, besoknya gitu lagi, belum tentu kita sanggup. Tapi dengan baik perbuatan sedekah kita, itu bisa mendapatkan pahala yang seperti yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Baik, kemudian hadis selanjutnya. Jadi ini penting kita berbuat lembut kepada mereka. Ya, pentingnya kita terus membantu mereka dan jangan bosan membantu mereka dan memperhatikan mereka. Insyaallah. Kemudian dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Paling buruk-buruknya makanan adalah makanan ketika walimah, ketika ada pesta pernikahan, atau mungkin selamatan yang lain gitu ya. Yumna'uha may ya'tiha, dicegah orang yang datang. Dicegah orang yang datang, tak semuanya orang bisa masuk, bisa makan makanan walimah. Wa yud'a ila man ya'bah,
tahu. Kenapa? Karena di rumah pun sudah banyak makanan, gampang beli makanan-makanan yang seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man lam yujibid da'wah faqad 'asallaha wa rasulahu." Siapa yang tidak mendatangi undangan, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin mencari makanan yang terburuk, halal tapi buruk, itu adalah makanan apa? Walimah, pesta pernikahan atau pesta yang lainnya. Ya, padahal walimah itu sendiri sunnah sebetulnya. Walimah itu sendiri sunnah. Seperti nanti hadis di depan, Rasulullah menasihati kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Ya kata Rasulullah, "Awlim walau bisyakir." Wahai Abdurrahman bin Auf, walimah lah, pesta lah, adakanlah pesta pernikahan. Sekalipun dengan satu kambing. Ya untuk Abdurrahman bin Auf, satu kambing itu ya murah, orang kaya dia. Abdurrahman bin Auf kan orang yang kaya. Ya kalau buat orang miskin, kalau di kita, ya enggak, ya kambing lumayan mahal gitu kan. Kalau ayam, satu ayam baru murah gitu. Ini nasihatnya kepada orang kaya, ya kan? Abdurrahman bin Auf gitu. Baik. Jadi kata Rasulullah, makanan yang terburuk di dunia ini adalah makanan walimah. Kenapa? Karena dilarang. Orang yang datang dilarang. Biasanya kan kalau melihat makanan yang paling nafsu itu orang gak punya. Bahkan sampai pengen datangnya dia ngamplopin, dalamnya gak ada amplopnya, gak ada isinya gitu kan. Itu banyak begitu. Apalagi di kampung-kampung. Ya, begitu. Jadi dilarang orang yang mau mendatanginya, melihat makanan enak-enak, ada daging dan macam-macam. Oh, pengen datang, tapi dilarang kalau gak diundang. Apalagi di gedung-gedung. Ya. Tapi yang diundang malah orang yang gak mau sebetulnya. Orang-orang kaya gitu kan. Yang miskin dilarang, yang kaya diundang. Apalagi di gedung-gedung gitu kan. Ya Allah. Yang diundang orang yang sebetulnya gak butuh makanan itu, karena bisa beli di mana pun, karena dia punya uang. Ya timbang begitu makanan gitu kan. Nah ya, diundang orang yang gak mau. Makanya disebut makanan yang terburuk itu. Orang yang gak mau diundang, orang miskin gak diundang. Ya. Nah begitu. Ini makanan terburuk tapi halal, tetap halal. Ya. Bagusnya orang miskin, apalagi tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, itu yang harus dihormati sebetulnya. Karena keberkahan daripada orang-orang miskin itu. Orang kaya mau datang enggak, ya terserah aja. Karena tujuan walimah itu adalah sedekah. Kalau di Indonesia kan tujuan dapat amplop, ya keliru gitu sebetulnya. Ya kalau dikasih syukur, kalau nggak pun nggak masalah. Karena tujuan walimah itu sedekah sebetulnya. Sedekah supaya berkah kehidupan kita. Ya misalkan kita mengadakan walimah, menikah, anak kita juga sama, supaya berkah didatangi orang-orang. Karena setiap makanan yang mereka makan dipakai sholat, mereka kuat gara-gara makan makanan kita. Mereka sehat gara-gara makanan yang kita beri. Itu investasi kita dalam sholat dan ibadah mereka ngalir ke kita. Gimana gak berkah kan gitu? Gimana gak berkah? Apalagi orang-orang saleh diundang, kemudian mereka datang, mereka makan makanan kita, kemudian mereka ibadah, gara-gara makanan kita mereka sehat, mereka bagus fisiknya, ya bisa organik. Di hari itu mereka begitu bahagia, pahala mereka ngalir ke kita. Gimana gak senangnya kita? Gimana gak berkahnya kita? Orang-orang soleh diundang, kemudian datang makan makanan yang kita sediakan, dan mereka bahagia dan mereka ibadah dengan hebatnya gara-gara makanan yang kita kasih. Masya Allah, ngalirlah salat mereka, ngalirlah tilawah atau bacaan Quran mereka kepada kita yang betul setelah memberikan makan. Sekalipun cuma sekali gara-gara walimah itu, apalagi tiap hari kan gitu. Masya Allah. Begini, jangan kita luput dari orang-orang soleh, terutama orang-orang miskin yang saleh. Masya Allah. Nah kata Rasulullah, siapa orang yang tidak mendatangi undangan, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Berarti wajib mendatangi undangan itu wajib. Ya, mendatangi undangan itu wajib. Kalau tidak maka durhaka kita. Ya, durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Ya, kecuali lagi pandemi, jangan. Ya,
walimah pun jangan lebih baik gitu kan. Ya, digerebek polisi repot juga kan gitu kan. Atau orang nggak ada yang mau datang kan repot juga ya, begitu. Padahal bukan nggak mau datang, takut mereka gitu. Jangan kondisi seperti ini. Nah, ya. Tapi dengan beberapa syarat. Maksiat seseorang yang diundang nggak datang itu ada beberapa syarat dulu, tapi harus memenuhi syarat tapi. Yang pertama, yang undangnya muslim. Saya undang bapak-bapak satu-satu nih ya. Ayah, kalau nggak datang durhaka bapak, dosa besar bapak ya. Tapi dengan syarat yang undangnya muslim. Jadi kalau ada orang kafir mengundang kita, kita nggak datang, nah itu nggak dosa. Itu syarat pertama. Kawan kita Kristen undang untuk nikahan, oh jangan, ya. Itu nggak wajib. Tapi kalau mau datang ya boleh. Kalau mau datang boleh dengan syarat-syarat nanti di depan ada lagi. Ya. Jadi nggak wajib kalau kita diundang oleh non muslim datangnya nggak wajib. Ya nggak dosa. Baik. Kemudian syarat yang kedua, harta yang dipakai untuk walimah tahu kita halal. Dia dagang, ya kan? Dia bekerja di tempat yang halal. Tapi kalau saja tahu kita, kawan kita yang undang kerjaannya makan riba, ya maaf ya, seperti kerja di bank, nggak ada pekerjaan lainnya. Bank yang transaksi riba, ya kredit riba, ya pinjem-pinjemin duit ke ini juga transaksinya riba. Hasilnya tahu kita karena kawan kita yang undang ini mah kerjaannya riba, makanannya haram. Atau mungkin maaf ya, seperti seorang pejabat, kita tahu gajinya sekian, nggak ada usaha yang lain kecuali jadi pejabat, tapi tiba-tiba kayanya luar biasa. Dari mana baru sebulan 2 bulan bisa kaya begitu? Kita tahu ya karena kawan kita susahnya minta ampun dia. Dari mana tuh duit cepat betul? Ditanya, nggak kaku-kaku, bisa. Yakin kita ini dari korupsi, maka nggak wajib datang kita. Kalau tahu ya, kan kalau tahu kalau jelas. Kalau syubhat ya enggak wajib kita datang. Ini kalau tahu. Ya seorang pelacur ngawinin anaknya atau nikahkan anaknya, kita tahu kerjaannya memang dia pelacur. Ya, kemudian menikahkan anaknya nggak wajib kita datang. Kalau memang kita tahu tetangga kita kok kerjanya memang dia sebagai pelacur misalnya, atau dukun. Tahu pekerjaannya dukun, nggak ada pekerjaan yang lain, dagang atau nggak ada. Dia nikahkan anaknya, undang kita nggak wajib datang. Kenapa? Yakin kita hartanya dari perdukunan itu haram. Begitu. Tapi boleh ya boleh. Kalau boleh sih bicara boleh. Karena Rasul pun dikasih makan oleh Yahudi. Yahudi kerjaannya riba di masa itu. Tapi Rasul itu makan. Ya, begitu. Karena Rasulullah SAW berprasangka kalau harta yang dia jual tetap halal atau pokok modalnya halal, yang haramnya itu adalah ribanya gitu. Jadi bisa jadi dia bercampur dengan pokok modalnya itu, pokok uangnya ya. Begitu. Tapi ini kalau bicara wajib atau tidak, tidak wajib kalau kita yakin itu hartanya haram. Tapi kalau mendatanginya boleh. Begitu. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, wajib kita datang ya, ke tempat orang yang mengundang kita dalam walimah acara pesta pernikahan misalnya. Itu di tempat undangannya nggak ada kemungkaran. Misal musik dangdutan gitu ya, udah tahu nih hiburannya dangdutan, bisa gitu ya, kan dicatat di sini. Atau apa organ tunggal itu bisa. Sedangkan dalam Islam memang umumnya para ulama mengatakan musik itu adalah haram, kecuali dalam pernikahan dengan duf. Duf itu apa? Rebana atau macam gendang, gitu. Dan tidak membuka aurat kalau perempuan yang menyanyinya. Karena di masa Rasul, di orang Arab itu biasanya menyanyi itu adalah perempuan muda, bukan merdeka, bukan. Dan itu dibolehkan, boleh dalam acara pernikahan. Dengan catatan tidak membuka aurat dan hanya yang ditabuh itu adalah duf, rebana atau gendang.
gitar dan sejenisnya. Nah, itu sudah dibahas tentang masalah fikih, saya kira kita tahu lah. Ya, baik. Jadi tidak ada kemungkaran di dalamnya dan tidak ada ikhtilat. Kalau di Arab yang saya tahu, perempuan dengan laki dipisah. Perempuan yang menerima ya perempuan, laki-laki ya pengantin laki-laki menerima, dipisah. Saya pernah mendatangi di Qatar ya, pernikahan itu dipisah, laki-laki ya ruangannya laki-laki, perempuan ya perempuan. Tidak ada ikhtilat. Kalau di Indonesia kan kayak gitu susah juga. Bahkan di gedung pun sebetulnya bisa dipisah, tapi ya anggapannya ribet gitu ya. Apalagi nambah biaya lagi kadang gitu kan. Akhirnya ya ikhtilat, bercampur baur perempuan dengan laki-laki. Itu termasuk munkar sebetulnya dalam Islam, termasuk munkar, sesuatu yang diingkari dan haram sebetulnya. Tapi kalau cari-cari begitu susah juga di Indonesia. Iya kan? Semuanya pada begitu gitu kan? Ya subhanallah. Tapi ada kawan saya yang di lapangan ngadainnya ya dipisah antara laki-laki dengan perempuan bisa. Ya tempat makannya ya. Sehingga kata kalau suami dengan istrinya datang, ya suami ke sebelah sana, laki-laki istrinya sebelah sana. Ya bisa kan gitu. Kalau ada kemauan ya bisa, sekalipun tempatnya sempit. Ya asal ada kemauan saja. Ya nggak merasa ribet lah. Ya bukan ribet, tapi ada pahala di sini sebetulnya. Ada pahala. Kalau kita berpikir itu ada pahala, pasti nggak ribet ya. Ya ada pahala di situ. Kita ngasih makan mereka, menjamu mereka dengan catatan tidak ada kemungkaran. Ya akhirnya apa? Kita pisahkan karena memang ini kewajiban kita sebagai orang yang mengundang, harus menghilangkan kemungkaran di dalam. Salah satunya adalah ikhtilaf, bercampur baur. Gitu ya. Ini yang belum saya rasakan. Paling saya datangkan di Indonesia itu cuma 3 atau 5 orang saja yang pernah saya jumpai. Adapun dari puluhan bahkan ratusan undangan saya datang, ya dari pertama saya diundang itu nggak ada. Paling baru saya jumpai ya 5 atau beberapa orang saja mau begitu. Ya, baik. Kemudian yang keempat, ini syarat terakhir, wajibnya kita datang kepada orang yang mengundang ya. Wajib datang undangan gitu ya. Terus syarat keempat terakhir adalah kalau ditentuin orangnya satu-satu nih, Pak Lukman. Nah gitu kan. Tapi kalau bareng-bareng saya undang nih misalkan jamaah ukhuwah, besok saya mau nikahin anak saya ya misalkan, saya undang bapak-bapak, kan nggak tentu tuh ya. Berarti sekali lagi tidak wajib datang. Tidak wajib, hanya sunnah saja. Tidak wajib datang, hanya sunnah saja. Yang mau datang ya silakan, nggak masalah. Yang datang berarti dapat pahala, yang nggak datang ya nggak dapat pahala, berarti kan gitu. Begitu. Ya, umumnya para ulama fikih berpendapat yang wajib itu hanya walimatul urs, pesta pernikahan. Adapun yang lain hukumnya sunnah. Mungkin saja di antara kita ada yang mau selamatan rumah gitu kan, undang, ya kita makan-makan di rumah saya, ini rumah saya yang baru, ya. Nah itu misalnya diundang, hukumnya sunnah datang, nggak wajib. Itu umumnya para fuqaha ulama fikih berpendapat yang wajib itu hanya di walimatul urs atau pesta pernikahan, gitu aja. Baik. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada jariyataini hatta tablugha jaa yawm al-qiyamah ana wa huwa kahatayn wa dhamma asabi'ah." Rawahu Muslim. Siapa orang yang menanggung biaya hidup, baik pendidikan, makanan dan yang lain, kepada 2 anak perempuannya. Ya, jariyah ini adalah 2 anak perempuan. Atau mungkin anak ya keluarganya, seperti keponakannya ya kan gitu. Tapi ditafsirkan oleh para ulama ini adalah bintain, 2 anak perempuan. Ya. Sampai balik ini berarti umur 15 tahun. Kalau umur, tapi kalau sebelum umur 15 tahun dia sudah haid, maka tetap disebut balik. Ya, sudah balik. Maka dia datang pada hari kiamat
saya dan dia begitu dekat seperti ini. Rasul ngumpulin jari-jarinya ini. Dekat. Dekat enggak ini? Dekat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini adalah dorongan kepada kita kalau punya anak perempuan, didik yang baik sampai balik. Ukuran Islam itu sebut sampai balik. Tapi kalau kita kan nggak gitu kan? Karena di masa dulu wanita menikah kalau sudah balik mau umur 10 tahun, mau 9 tahun, mau 12 tahun, mau 15 tahun apalagi itu biasa. Makanya Rasul menikahi siapa? Aisyah itu sangat belia sekali, sangat belia sekali. Sehingga tidak ada celaan. Orang-orang sekarang saja mencela kalau ada orang yang, apalagi memang ada undang-undangnya di negara gitu kan. Nikah itu minimal harus, apalagi sekarang naik 19 tahun, dulu 17 tahun gitu kan. Sekarang sudah naik berapa? Perempuan itu minimal berapa? 19 tahun. Waktu tahun-tahun kemarin sebelum Pak Jokowi jadi 2 periode berapa? 17 tahun kan gitu kan. Nah itu. Bahkan dari dulu juga 17 tahun. Itu minimal. Kalau di masa dulu ya, termasuk di negeri-negeri seperti Saudi juga nggak ada. Nggak ada. Ya, membatasi umur, yang penting sudah balik saja. Jadi masa Rasul apalagi di zaman dulu nggak ada seperti itu. Intinya siapa yang menanggung biaya atau mengurus kedua putrinya sampai balik? Kenapa kau nggak disebut laki-laki? Orang Arab itu kalau punya anak perempuan sebelum Islam datang itu ogah ngurusnya. Diserahkan ke ibunya aja. Diremehkan kalau punya anak perempuan tuh. Tapi kalau punya anak laki-laki kebanggaan. Ini sebelum Islam datang kan gitu kan. Ya, ketika Islam datang dimotivasilah terus orang-orang Arab itu supaya mengurus anak perempuan yang baik. Sampai-sampai dijanjikan oleh Rasulullah SAW orang yang mengurus anak perempuannya dengan baik sampai balik. Akhlaknya dididik, makanan yang halal dimasukkannya, dikasih makanan yang halal. Begitu. Kemudian apa? Pendidikannya pun ya kepandaian bacaan Quran, kepandaian tentang agamanya dididik terus. Sampai dia balik, dia datang di hari kiamat, saya dengan dia seperti ini, dekat jarak, seperti mengurus anak yatim gitu kan. Jaraknya dekat. Apalagi memang anak perempuan kadang-kadang banyak kemauannya daripada anak laki-laki. Ya memang begitu kan. Ya mungkin kita di antara kita ada yang punya anak perempuan dengan laki, anak perempuan tuh banyak kepengennya gitu ketimbang anak laki-laki. Termasuk saya punya anak laki-laki 3, perempuan 2. Jauh urusnya. Anak laki-laki itu sudah 3 tahun 4 tahun aja udah jarang di rumah dia. Main keluyur, apalagi di perkampungan seperti saya. Ya, udah mulai diperintah sholat ya gampang. Kalau lagi main suruh sholat bisa gampang. Dan gak banyak kepengennya. Pakai baju ala kadarnya segala macam gak banyak pengennya. Kalau perempuan baru umur 3 tahun aja udah macam-macam. 5 tahun macam-macamnya nambah lagi. 10 tahun macam-macam lagi. Pengen inilah, pengen itulah, innalillah. Begitu. Tapi ya sabar, memang harus sabar. Memang begitu tabiat perempuan. Kalau nggak gitu bukan perempuan, namanya laki kan gitu. Yang simpel-simpel aja kan laki. Nggak mau dandan apa ya, memang begitu karakter laki, nggak dandan gitu biasa aja. Nggak banyak kepengennya. Ya begitu. Nah oleh karena itu siapa yang punya anak perempuan diasuh dengan sabar, dididik akhlaknya supaya baik, ya, dan juga mengenal agamanya supaya baik, maka datang di hari kiamat seperti ini. Beruntung punya anak perempuan. Tapi disebut dalam hadis ini 2. Ya, disebut hadis ini apa? 2 karena 2 itu lebih repot daripada 1 kan gitu ya. Sampai-sampai ada sahabat yang pengen, karena anaknya cuma 1 dia kan, perempuan lagi. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu ada cuma 1 orang kaya, anaknya cuma 1 perempuan. Dia minta ke Rasul, ya Rasul doakan juga dong 1 katanya gitu. Masa yang 2 aja ya 1 dong juga sama. Kata Rasul dia 1 juga sama.
Kalau emang udah ditakdirinnya begitu kan gitu. Ada. Cuma dalam hadis ini memang dua, tapi di dalam hadis lain orang ya sedikit protes, masa dua, saya kan punya ada satu gitu kan. Saya juga ya Rasul pakai supaya nanti dengan Anda seperti ini dan ya akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, cuma anak di mana lebih dari 2, 3, 4 makin banyak pahalanya. Padahal anaknya 2 misalkan ini ya, saya anaknya 5 ya pasti lebih repot saya yang anaknya banyak gitu. Ini misalnya, dan pahalanya lebih besar lagi. Makanya sebaik-baik investasi adalah anak. Kalau di hadapan Allah, anak itu akan, kalau soleh mereka akan memberikan bantuan kepada siapa? Orang tuanya. Masya Allah. Oleh karena itu, ya ini adalah motivasi dari Rasul supaya apalagi yang punya anak perempuan sabar dan terus didik dengan baik. Kalau laki-laki, saya kira lebih mudah urusnya. Jujur saja, ya saya mengurus anak laki-laki itu lebih mudah daripada anak perempuan. Anak laki-laki itu gampang taat. Ya kalau dibandingkan perempuan. Tapi mungkin bisa jadi ada perempuan yang lebih taat, lebih gampang diurusnya daripada laki-laki yang ada. Cuma ini umumnya saja, ya harus sabar, ya, begitu. Karena kalau laki-laki kan banyak keluyurannya, ya, kelihatan orang tua, jadi kelihatannya simple gitu kan, kelihatannya nggak repot-repot amat gitu. Kalau perempuan kan kayak gitu, harus banyak di dalam rumahnya mereka daripada keluyurannya. Baik. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha kata beliau, dakhalat alayya imra'atun, ada datang seorang perempuan ke rumah saya, kata Aisyah, dan Rasul belum datang dia, Rasul nggak datang di situ, nggak ada di situ. Dan bersama perempuan itu ibnatan lah, 2 anak perempuan. Tujuan datang apa? Tas'al, dia mau minta. Falam tajid 'indi syai'an ghaira tamratin wahidah. Dia melihatnya kayaknya nggak punya apa-apa. Aisyah pun istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita semua, cari-cari nggak ada makanan kecuali satu korma. Ini rumah istri Rasul, wanita yang menurut sejarah wanita cantik, muda, dikawin oleh Rasulullah SAW, nggak kaya. Cuma ada satu korma di hari itu. Ada yang minta-minta. Fa'ataituha dia. Kata Aisyah, saya kasih dia. Satu korma itu dikasih. Faqassamatha baina ibnatayha. Wanita itu langsung membelah korma itu, kan cuma satu kan, setengah buat anak satunya, setengah lagi buat anak satunya. Dia nggak makan. Sumaqamat fakharajat, kemudian dia keluar meninggalkan Aisyah. Nabi SAW akhirnya datang. Beliau masuk ke rumah saya, lalu saya ceritakan tentang itu. Apa kata Rasulullah? Man ibtuliya min hadhihi al-banati bi syai'in fa ahsana ilayhim kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa yang diuji dengan wanita-wanita atau anak-anak wanita seperti ini, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak wanita itu menjadi penghalang dia masuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ini keuntungan punya anak perempuan. Ya, karena saya katakan sekali lagi, orang-orang itu nggak nafsu punya anak perempuan, padahal mereka sendiri keluar dari perempuan gitu ya. Ya kan itu jahiliyah bodohnya orang-orang Arab sebelum Islam datang ya. Mereka nggak pengen punya anak perempuan, tapi mereka sendiri keluar dari perempuan gitu kan. Kan bodoh betul kan gitu. Nah ini. Sehingga ketika Islam datang, akhlak kepada anak perempuan itu harus lebih daripada anak laki-laki. Harus lebih. Kelembutan itu harus diajarkan kepada perempuan lebih daripada anak laki-laki. Nah laki-laki bukan untuk itu, sekalipun memang dianjurkan, tapi harus perempuan lebih. Nah di sini, ketika masuk perempuan ke rumah Aisyah mau minta-minta, dilihat-lihat nggak ada makanan. Ya Allah, itulah istri Rasulullah.
Mereka dipoligami oleh Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah bukan karena harta, tapi karena keimanan dan ingin kebaikan dunia dan akhirat mereka, bukan dunia saja. Begitu. Karena kita lihat sekarang wanita-wanita banyak menuntut cerai kepada suaminya, apalagi di Kota Bogor. Saya baca di Radar Bogor banyak naik ini pas pandemi ini. Kenapa? Karena banyak yang dipecat atau di PHK. Biasa katanya pengadilan agama Kota Bogor ini biasa cuma paling pengaduan 3, 5, paling banyak itu sudah. Ini sampai naik 50, bahkan ada 100 hari. Semua menuntut apa? Cerai suaminya. Yang menuntut rata-rata perempuan. Karena kenapa? Laki-lakinya di PHK. Dahsyat sekali di wabah ini nih. Ya. Percaya atau tidak percaya, fitnah ini ada, betul ada. Mengganggu semua jalannya ibadah, perekonomian dan macam-macam. Bahkan pendidikan sampai sekarang orang takut buka sekolahnya ya. Begitu. Padahal sudah dijaga sekali tentang protokol kesehatannya. Tapi tetap saja ditakut-takuti, mau didenda 2,5-250 juta katanya. Nggak ada yang berani buka jadinya. Kecuali yang nekat betul, bodoh amat katanya begitu kan. Sampai kawan saya pun punya rumah tahfiz, sekolah yang berbasis Al-Quran. Oh, dia memaksakan diri, tapi sehari masuk, sehari enggak itu takut juga, tetap begitu. Nah ini dia. Jadi apa? Ini cerita tentang istri Rasulullah SAW yang begitu sederhana. Wajar mereka masuk surga karena bukan tujuan dunia mereka dinikahi oleh Rasulullah, tapi ingin akhirat, ingin kebaikan dunia dan akhirat mereka. Masya Allah. Itulah wanita yang luar biasa. Contoh istri Rasulullah SAW yang begitu sederhana. Begitu. Mungkin kalau kita poligami beda kan. Ini nuntut yang tua biasanya sederhana, kalau sudah punya bini muda bukan main. Banyak curiganya gitu kan. Ini enggak Rasulullah begitu. Masya Allah. Baik. Dan perempuan ini bawa 2 putrinya. Ya Allah, miskin kelihatannya. Aisyah cari di ratnya enggak ada apa-apa. Cuma 1 korma, akhirnya dikasih juga. Padahal buat beliau dengan Rasulullah ya. 1 korma itu, kalau kita sebagai orang Indonesia makan 1 korma kenyang apa enggak? Boro-boro gitu kan? Ya boro-boro kenyang kan begitu ya. Makan setengah piring aja belum kenyang juga, sendiri juga belum kenyang juga kan gitu. Ya itu Rasulullah enggak gitu dengan istri. 1 korma ini tadinya buat beliau dengan Rasulullah SAW. Tapi karena ada yang minta-minta dikasih. Gimana Aisyah dengan Rasulullah? Tawakalnya Rasulullah dengan istrinya amat luar biasa. Rizki pasti datang. Allah nggak akan membiarkan kelaparan apa-apa. Itu yakinnya minta amat. Kalau kita kan enggak kan, stok sebulan aja masih mikir-mikir nih, oh ini gimana nih kalau udah sebulan? Padahal sebulan masih cukup gitu kan. Besok bulan besok gimana nih? Oh ya Allah. Tawakal kita jauh sekali dengan baginda Rasulullah, dengan istrinya saja nggak sama. Dengan sahabat nggak sama. Jauh sekali. Baik, kemudian perempuan ini dilihat oleh Aisyah, ya Allah, dikasih dia. Yang satu dikasihkan, yang satu emaknya nggak makan, ibunya nggak makan. Wah, kagum sekali Aisyah. Karena Aisyah nggak punya anak kan gitu kan, sehingga nggak seperti yang dia bayangkan gitu kan. Ternyata hebatnya ibu itu luar biasa. Makanya wajar kan, seorang anak kalau berbakti, ya yang pertama kali kepada siapa? Ibunya. Ditanya lagi ibunya. Ditanya lagi ibunya, karena perempuan kasih sayangnya berlebih daripada kaum laki kepada anaknya. Kita gampang pukul, tapi kalau istri kita kepada anaknya, wah enggak. Kita gampang marah, tapi ibu ya istri-istri kita enggak gitu. Marah ada beberapa detik tidak balik lagi kepada anaknya. Kalau kita enggak, masih kesel aja kan gitu. Beda sekali. Makanya orang yang menyakiti ibu, ya haram dia masuk surga. Kecuali dia bertobat kepada Allah. Begitu. Ya, begitu kagum Aisyah. Karena Aisyah tidak pernah merasakan punya anak kan gitu kan. Melihat wanita ini dengan anaknya dikasih, dia tak makan, biarin dia kelaparan. Dikabarkanlah kepada Rasulullah tentang itu. Apa kata Rasulullah? Siapa orang yang dikasih anak perempuan, ditakdirkan oleh Allah mendapatkan anak perempuan. Dan bisa jadi diuji dengan kemiskinan kan. Kalau lagi cukup mungkin kita bisa gampang. Tapi kalau lagi sempit, ya Allah,
Anak perempuan itu banyak bentuknya. Pak, beliin baju nggak Pak? Kalau laki-laki kan begitu. Apalagi sudah mulai dewasa dia kan gitu ya. Ya, luar biasa. Banyak bentuknya kepada orang tuanya. Nah, siapa yang ditakdirkan oleh Allah memiliki anak perempuan kemudian diuji tapi tetap berbuat baik kepada mereka, maka anak perempuan itu akan menjadi penghalang kita masuk neraka. Anak perempuan itu menjadi penghalang kita masuk neraka dengan catatan kita berbuat baik, mendidik mereka, akhlak mereka, tapi tetap masih begitu tabiatnya. Itu luar biasa. Harus ekstra sabar, maka kita akan terhalang masuk neraka. Gara-gara kita berbuat baik kepada anak-anak kita perempuan. Gitu. Kenapa? Anak perempuan setelah mereka menikah, hak yang paling dipenuhi adalah hak suaminya, ya kan? Selain orang tuanya. Beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki seumur hidupnya harus berbakti kepada dua orang tuanya dan tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun. Apalagi kalau taat ke istri daripada orang tuanya, dosa anak laki-laki itu. Nggak boleh gitu. Ibunya minjam uang, kasih, nggak boleh dihalang-halangi oleh istri. Kalau kita lebih taat kepada istri kita, dosa kita, nggak boleh gitu. Dia masih punya orang tua kan? Begitu. Nggak boleh kita menolak apa yang diminta oleh orang tua kecuali maksiat. Itu kalau untuk anak laki-laki. Kalau perempuan kan nggak gitu. Bahkan pernah ada anak perempuan orang tuanya meninggal, ayahnya. Kemudian dia tidak bertakziah karena dulu belum ada HP, belum ada apa. Suaminya masih di tempat pekerjaan, beberapa hari baru pulang lagi. Dia nggak bertakziah, dia nggak ke rumah orang tuanya. Padahal orang tuanya sudah nyusulin. Tapi dia nggak bisa menghubungi suaminya, diizinin apa enggak. Akhirnya dia nggak mendatangi sampai dikubur orang tuanya. Beberapa hari baru pulang suaminya. Kemudian apa? Dia baru mendatangi rumah orang tuanya. Dan kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sungguh ayahmu sudah diampuni oleh Allah disebabkan kamu taat kepada suami. Kamu menjaga amanah suamimu tidak keluar rumah sampai suamimu datang. Masya Allah. Cobalah kita didik anak perempuan kita begitu. Ini mah kadang-kadang kamu durhaka segala macam. Gara-gara kita nggak tahu ilmu. Gara-gara orang tua nggak tahu ilmu, gitu kan? Anaknya dimarah-marahi padahal suaminya, saya katakan sekali lagi, memang belum mengizinkan atau belum. Kalau sekarang sudah ada HP ya, tinggal minta izin, nggak masalah. Tapi kalau jauh, ya masalah. Siapa yang mau ngantar kalau nggak punya anak yang besar kan, gitu kan? Itu bisa. Ya kalau memang suami jangan dulu, nanti tunggu saya datang. Harus begitu. Kalau saja orang tuanya dikubur, itu sudah diampuni dosanya gara-gara putrinya taat kepada suaminya. Masya Allah. Ini sudah cukup belum ya? Kalau saya kasih pertanyaan belum tentu ada yang nanya nanti gitu. Jadi saya lanjut terus. Ya. Baik. Nah ini gambaran bagaimana motivasi dari Rasulullah supaya kita betul-betul menjaga anak kita, mendidik anak kita, dan kasih makan mereka dengan makanan yang halal. Karena luar biasa dong. Kalau dikasih makanan yang haram, efeknya luar biasa anak perempuan. Dikasih makan yang halal saja banyak tuntutannya kepada orang tua, apalagi dikasih makan yang haram, akan berdampak buruk. Iya, akan berdampak buruk sekali. Begitu. Saya hanya melihat ketika anak dikasih makanan yang haram dengan yang halal. Saya tidak berbicara siapapun, dari internal hidup saya saja ya, dengan orang-orang yang saya kenal. Saya tahu mereka banyak makan yang haram. Ya, karena pekerjaan mereka, ya, sangat jauh sekali. Dalam sisi kecerdasan saja sangat jauh sekali. Dalam sisi ketaatan kepada orang tua sangat jauh sekali. Ya, sekalipun mungkin saya pribadi mungkin saja ada makanan yang haram, tapi saya jelas, saya tahu duit yang saya kasih makan kepada keluarga saya seperti ini. Sehingga ketika saya katakan sekali, ketika saya punya anak, mudah sekali mereka diperintahkan. Saya suruh ke sana, mereka taat. Nggak ada, nggak mau, nggak ada perkataan begitu. Setelah mereka umur 10 tahun ke atas, 12 tahun, 15 tahun, mereka sangat mudah sekali untuk diatur.
Ya kecuali sebagian anak perempuan saya, kecuali saya bilang itu beda sekali kalau anak perempuan dengan laki. Kalau laki-laki ke pasar mau, laki-laki disuruh apalagi dekat-dekat mau, suruh cuci motor mau, suruh cuci mobil mau, suruh ngaji gampang, gampang sekali. Begitu. Kenapa? Saya yakin ketika memberikan makanan-makanan yang halal atau uang yang halal kepada mereka itu sangat mudah diatur. Ya kita pun sama. Saya yakin bapak-bapak pun merasakan seperti itu. Kalau memberikan makan kepada mereka yang halal sangat gampang diatur anak-anak itu, insya Allah. Kalau nakal, ya mungkin saja kita berharap terus kepada Allah supaya mereka tidak nakal lagi nanti. Tetap berdoa karena bukan hanya makanan tapi doa itu sangat luar biasa efeknya untuk anak-anak kita. Masya Allah. Ya, saya mengutip perkataan seorang salaf dari perkataan Imam Ibnu Qayyim. Beliau meriwayatkan dari salaf, saya kalau durhaka kata salafus saleh itu terlihat dari tunggangan atau kendaraan. Kalau dulu kan kendaraan itu kuda dan sejenisnya ya, hidup. Dan keluarga saya, istri dan anak saya. Kalau mereka taat kepada saya suruh begini untuk sholat dan yang lainnya untuk begini, mereka gampang diatur. Tapi ketika saya banyak durhaka kata salafus saleh, itu terlihat dari istri saya. Baru dinasihatin mereka sudah melengos, nggak taat, nggak mau dengerin, gitu ya. Itu kelihatan sekali. Begitu pula kepada anak. Makanya kalau kita memerintahkan kepada anak dan istri kita dinasihati, mereka ogah melaksanakan nasihat kita, berarti memang banyaknya dosa yang kita lakukan, atau mungkin banyaknya makanan yang haram kita makan. Nauzubillah kita. Ya baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin pada umumnya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an